Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMN 1 Tambun Selatan, kelas 12K dari kelompok 2 ingin mewawancarai mengenai tugas peternakan unggas. Bapak boleh perkenalan dulu, nama Bapak siapa? Oke, sebelumnya dimulai saya perkenalkan, nama saya Bambang Broto Satrio, umur 41 tahun, lahir besar di sinilah. Sehari-hari aktivitas saya di peternakan unggas. Selain itu ada ikan juga ada. Sebelumnya juga masih banyak nih, cuma ini aja dulu lah fokusnya. Selanjutnya mungkin pertanyaannya apa biar saya bisa jawab. Silakan. Oke, langsung pertanyaan Bapak. Oke. Awal mula menjalani usaha ini karena hobi atau meneruskan usaha orang tua? Awal mulanya saya itu sebenarnya dasarnya dari hobi, bukan dari nerusin orang tua. Enggak, saya usaha sendiri, berdikari sendirilah. Kalau orang tua itu mungkin cuma ngasih basic skill untuk melihara unggas saja. Tapi kalau untuk ini usaha saya ini ya memang dari saya sendiri, modal sendiri, keinginan sendiri, dari dasar hati sendirilah, hobi sendiri gitu, bukan dari nerusin orang tua, bukan. Lalu Lanjut, berapa biaya pertama yang dikeluarkan saat memulai usaha? Untuk biaya waktu baru mulai itu sangat minim ya, nggak nyampe jutaan tuh, mungkin sekitar ratusan ribu lah. Ya karena mengingat saya juga kan harus introspeksi, tahu diri, sadar diri, kemampuan diri kan harus kita takar lah, jadi sesuai kemampuan aja. Murah lah modal awal itu, nggak banyak gitu, sambil di setting nanti biar berkembang. Ya alhamdulillah sekarang sih udah cukup deh. Pertanyaan lagi? Sekarang ini ada berapa jumlah ayam yang ada, Om? Kalau untuk ayam, saya pribadi nggak pelihara ayam. Ayam itu bapak saya yang pelihara, dia khusus ayam aja. Tapi kalau saya unggasnya tuh pelihara bebek, angsa, tosoang, sama entok. Itu aja 3 jenis itu tuh. Kalau untuk bebek saya baru punya 10 ekor, masih sedikit sih. Terus entok juga sedikit, 3 ekor. Angsanya ada 6 ekor, masih sedikit. Untuk jumlah itu juga saya ada alasannya, karena sesuatu lah, makanya saya bikin sedikit aja gitu. Kalau misalkan banyak sih bisa aja saya buat seperti itu, cuma karena faktor tertentu jadi saya buat minimal lah gitu, minimalis lah. Dalam satu kali panen, ada berapa telur yang dihasilkan dan bagaimana cara tahu telur itu bagus atau tidak, Om? Dalam satu kali panen berapa telur yang dihasilkan itu tergantung berapa punya indukannya. Dalam satu periode panen itu biasanya kalau kita punya 1 ekor itu dia untuk entok menghasilkan telur di antara 15 butir sampai 25 butir. Taruhlah tengahnya 20 butir lah 1 ekor tuh. Kalau kita punya 5 biang berarti 100 butir tuh 1 kali masa panen itu. Nah, cara untuk mengetahui telur itu jadi bakal jadi atau enggak gitu, kita biasanya tuh di center, di terawang, pas saat usia telur itu di 3 hari pengaraman. Kita center pakai cahaya kan kelihatan tuh di dalam. Kalau hidup ada ciri-cirinya, kalau mati ada ciri-cirinya gitu. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana sih tahap-tahap budidayanya, Pak? Tahapannya kalau untuk entok, bebek, dan soang itu ya hampir sama sih sebenarnya. Tergantung kita mau seperti apa nih, kita mau mulai. Kalau dari hemat saya lebih baik sih mendingan dari indukan dimulainya dibanding dari anakan. Anakan kenapa? Karena dia lebih lama masa proses nunggu jadi produksinya itu lebih lama. Lebih baik beli indukan biar dia langsung cepat produksi, biasa bertelur, mengeram, menetas kayak gitu. Terus gimana sih cara meminimalisir bau-bau peternakan di sini tuh? Oh, kalau untuk baunya, untuk itu kita yang wajib dilakukan itu ya kebersihan. Kebersihan itu wajib, sangat wajib, penting, itu udah jadi elemen penting dalam beternak.
Jadi kita harus jaga kebersihan, terus kasih pakannya juga jangan sembarangan. Kalau saya kasih pakannya cukup pakan pabrikan aja udah, itu lebih simple, lebih nggak terlalu repot lah. Jadi terus dibantu dengan E4, namanya tuh E4, E4 untuk peternakan. Jadi semacam bakteri baik lah yang dibuat sama orang yang bisa dikemas, jadi buat membantu ini banyak kegunaannya itu E4 itu. Bisa buat perikanan, peternakan, banyak tuh beda-beda jenisnya. Bisa cari di Google lah. E4 itu bisa membantu lah buat peternakan, membantu mengurangi bau, bisa juga itu diaplikasikan di peternakan kita itu. Pemberian pakan berapa kali sehari, Pak? Kalau untuk pemberian pakan saya gunain sekarang 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau dulu 3 kali, sekarang udah 2 kali sehari aja. Cukup deh itu. Yang penting pakan pabrikan, udah jelas itu komposisinya itu dari segala gizi dan kandungannya udah pastilah dibanding kita cuma merekayasa, mendingan pakai itu aja. Memang sih biaya lebih ini, cuma hasilnya lebih jelas dibanding kita cuma kasih pakan yang asal-asalan, itu hasilnya juga nanti jadi asal-asalan. Selain ada pemberian pakan, apakah ada pemberian vitamin? Jika ada, berapa kali sehari? Vitamin atau vaksin, obat-obatan itu saya nggak pernah pakai kayak gitu-gituan. Paling untuk tambahan sesekali ya, kasih kayak semacam saya daun-daunan itu untuk vitaminnya, untuk jaga kesehatannya paling kasih daunan. Terus untuk vaksin saya nggak pernah pakai vaksin, alhamdulillah. Yang penting kita jaga kebersihan, kasih pakan yang benar, yang bergizi, terus jaga hewan luar jangan sampai masuk ke kandang kita karena rentan bisa menularkan penyakit hewan luar itu. Kayak ini sebenarnya ini nggak aman sebenarnya posisinya karena masih berbaur sama punya orang gitu. Takutnya ya kayak gitu. Unggas itu gampang gampang nular kalau kena flu burung itu, cepat dia nularnya tuh. Makanya kalau saran saya kalau mau ternak bagusnya tuh khusus tempatnya itu, jangan terbuka, harus dilindungi lah, dipagar ya, khusus punya peliharaannya kita sendiri lah di situ. Jangan sembarangan masukin unggas baru ke dalam, harus dikarantina dulu. Jadi tungguin nih seminggu nih, kalau dia aman oke, sehat baru campur. Kayak gitu caranya. Pertanyaan selanjutnya, apakah cuaca mempengaruhi produksi dan kualitas telur dari segi kualitas dan kuantitas? Kalau untuk cuaca itu kadang iya mempengaruhi, kadang enggak, tapi banyak kan sih. Bentar, kereta lewat. A few moments later. Cuaca kadang mempengaruhi, kadang itu. Kadang dia suka bawa angin, anginnya itu suka membawa virus juga ikut terbawa kan. Bisa juga pengaruh dari cuaca angin itu tuh. Kayak kalau saat cuaca lagi kurang baik nih, misalkan dingin, ya kita buat gimana area kandang itu tetap hangat lah minimal itu, jangan sampai kehujanan kayak gitu. Kalau misalnya cuaca panas ya kita siapin air, tiap hari harus ganti itu air kayak gitu. Pada umur berapa ayam tersebut bisa bertelur, Pak? Kalau untuk ayam saya kurang tahu pasti ya, seperti tadi saya bilang saya nggak pelihara ayam gitu kan. Tapi kalau untuk entok dia umur 5 bulan dia sudah mulai bisa bertelur. Umur 5 bulan tuh. Bisa bertelur dan bisa produksi lah umur 5 bulan. Bagaimana teknik pembersihan kandang? Teknik pembersihan kandang biasa sih. Kalau kayak gini nih karena saya mah simple, nggak ribet bersih, tinggal sapu pakai sapu ini sapuin. Udah kotoran-kotorannya disapu, dibuang, udah gitu doang bersihinnya. Terus ganti air setiap hari, diganti, dibersihin tempat makan minumnya. Udah cukup itu aja sih. Jika ada yang terkena virus, langkah apa yang baik Bapak lakukan? Kalau untuk itu misalnya ada yang terinfeksi virus atau terdeteksi, itu kita lakukan itu karantina. Kita pisahin tuh yang sakit, kita tarik, kita pisahin, jauhin dari yang sehat, terus kita rawat lah, lebih spesial tuh kalau biasanya sakit kayak gitu.
kasih penghangat, kasih obat, terus makannya disuapin seperti itu. Nah, nanti yang kandang yang masih banyak sehatnya itu kita harus semprot disinfektan kayak gitu, semprot buat antisipasi. Terus kalau bisa yang sehatnya pun diantisipasi kasih obat-obat yang buat flu itu ya kayak gitu. Lalu bagaimana sih ciri-ciri ayam yang terkena penyakit tuh? Biasanya ya kalau itu tuh unggas, ciri-ciri terkena penyakit tuh dia lemes biasanya, kayak layu gitu, nggak energik, nggak seperti biasanya. Itu pertama. Kedua, dia suka bersin-bersin kadang-kadang atau suaranya ngorok tuh. Terus matanya berair, buang airnya, kotorannya juga nggak bagus. Warnanya putih cair. Ciri-cirinya banyak sih. Salah satu itulah tadi yang saya sebutin itu tuh. Kalau misalnya dia kurang sehat, dia suka mojok sendirian, diem ya gitu, nggak energik lah, nggak kayak biasanya. Iya seperti itu, mirip-mirip. Terus ada pileknya juga, matanya sayu berair, ada yang matanya biru berubah, ada yang merah, awalnya merah nanti jadi biru tuh, kayak gitu ciri-cirinya. Selama di peternakan ini apa aja sih Pak kesulitan Bapak buat ngurusin peternakan ini? Oh, untuk kesulitan yang berarti sebenarnya sih nggak ada ya kesulitan beneran. Ya mudah lah sebenarnya nih, ternak unggas ini simple, mudah, gampang lah. Iya, dibanding yang lain ini paling enak lah. Saya kan sebelumnya juga udah pernah ternak domba, kelinci, terus apa sih kemarin tuh? Aduh lupa saya. Oke ya, macam-macam lah, ada lah itu. Makanya yang ini paling enak lah. Unggas ini paling simpel gitu dibanding yang lain. Terus berapa keuntungan yang diperoleh dari peternakan ini Pak? Keuntungan sih relatif ya. Kalau saya sih sebenarnya ini usaha santai, nggak terlalu ambisius gitu, nggak terlalu. Jadi cuma ya buat yang penting cukup aja udah, alhamdulillah gitu. Nggak nyari kaya lah. Bisa aja sih kita nyari kaya kalau settingannya dirubah gitu kan. Modalnya juga ya harus siap pastinya. Ya tapi kalau saya pribadi saya nggak itu, cuma pengen kedamaian aja gitu, biar tentram aja, anteng gitu kan, nggak kemana-mana, udah anteng di sini tapi ada penghasilan datang masuk, income datang, seperti itu. Ada lagi? Oke Bapak, terima kasih untuk kesempatan wawancara kali ini mengenai peternakan unggas. Dari sini kami banyak belajar mengalami peternakannya. Semoga sukses lancar terus untuk usahanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, makasih Ya, terima banyak ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.